Selamat pagi. Salam PPG ceria. Hari ini kita akan belajar tentang konsep belajar dan teori belajar. Pertama, kita masuk kepada konsep belajar. Yang perlu kita ketahui tentang pengertian konsep belajar. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti sebagai upaya memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Dalam konsep belajar ini, kita dapat melihat ciri-ciri dalam belajar, yakni belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Perubahan tingkah laku tidak harus segera diamati pada proses belajar yang sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. Setelah kita tahu tentang pengertian konsep belajar dan ciri-ciri belajar, selanjutnya kita akan masuk kepada teori-teori belajar. Agar dapat lebih memahami konsep belajar lebih dalam lagi, kita perlu memahami konsep belajar dari beberapa sudut pandang teori. Dalam proses pembelajaran, belajar dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yakni yang pertama, behaviorisme, yang kedua, sosial kognitif, dan yang ketiga, konstruktivisme. Mari kita pahami satu persatu ketiga sudut pandang tersebut. Yang pertama, sudut pandang behaviorisme. Behaviorisme ini ada beberapa pakar ahli. Yang pertama menurut Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov adalah seorang behavioristik yang terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Apabila kita dikaitkan dalam proses pembelajaran, penerapan teori Pavlov dapat diilustrasikan sebagai berikut. Saat pembelajaran IPS berlangsung, ketika guru memberikan hadiah kepada siswa yang berupa stimulus, siswa secara otomatis akan senang atau bersemangat. Jadi pada saat proses pembelajaran itu, jika ada proses tanya jawab, jika siswa menjawab dengan benar, guru memberikan hadiah, maka semakin bersemangat siswa-siswa yang lainnya. Itu yang dinamakan stimulus respon. Dalam teori Pavlov ini, kita kenal dengan beberapa hukum-hukum belajar. Yang pertama, hukum
hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforce, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Dan yang kedua, hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Jadi maksudnya begini, jika pada saat proses pembelajaran kita memberikan hadiah kepada siswa itu akan lebih bersemangat. Tapi pada saat kita tidak memberikan hadiah lagi kepada siswa, maka dia tidak akan bersemangat lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Selanjutnya kita masuk kepada pakar yang kedua, yaitu Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dalam teori Thorndike ini dikenal dengan beberapa hukum-hukum. Yang pertama, hukum Law of Readiness, yakni hukum yang menyatakan bahwa dalam belajar, organisme atau individu harus dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun mental, untuk menerima atau mempelajari pengetahuan dan perilaku baru agar mencapai keberhasilan. Thorndike menjelaskan bahwa terdapat 3 keadaan berkaitan dengan kesiapan belajar individu, antara lain kesiapan untuk belajar atau merespon stimulus dapat menimbulkan kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua itu organisme atau individu yang sudah siap untuk bertindak. Apabila tidak bertindak akan menimbulkan ketidakpuasan dan akan menimbulkan respon-respon yang lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Yang ketiga, apabila organisme atau individu yang tidak siap untuk bertindak dipaksa akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Hukum yang kedua, Law of Exercise. Hukum yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan tindakan yang sesuai dan memuaskan untuk merespon suatu stimulus, maka seseorang harus mengadakan percobaan dan latihan yang berulang-ulang. Dan hukum yang ketiga yaitu Law of Effect, yakni hukum yang menyatakan bahwa setiap organisme memiliki respon sendiri-sendiri dalam menghadapi stimulus dan situasi yang baru. Jika sebuah tindakan diikuti oleh perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan tindakan itu akan diulang kembali dan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Teori belajar yang ketiga menurut ahli Burgos Frederick Skinner. Pada dasarnya, Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul.
Proses ini biasa disebut dengan operant conditioning. Pada operant conditioning, Skinner menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh dua hal, yakni peristiwa yang mendahului perilaku dan peristiwa yang mengikuti perilaku. Dalam teori Skinner ini, ada beberapa hukum-hukum pokok belajar. Di antaranya yang pertama, law operant condition, menyatakan apabila suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguat, maka tingkah laku akan meningkat. Dan yang kedua, law of extinction, menyatakan apabila suatu tingkah laku yang diperkuat dengan stimulus penguat, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Kita masuk kepada teori belajar yang kedua, yaitu sosial kognitif. Teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura merumuskan teori belajar sosial yang mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam pembelajaran observasional. Di antaranya, atensi. Sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Terus, retensi. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain, anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Setelah itu, produksi. Agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Dan yang ketiga, motivasi. Yang keempat, motivasi. Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Jadi teori sosial kognitif ini maksudnya adalah sebelum kita memberi pelajaran, anak didik kita itu sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya. Jadi jika kita terangkan tentang tawuran, anak didik itu sudah tahu tentang tawuran itu sebelumnya. Dia tahu dari mana, bisa jadi dari temannya, dari lingkungan sekitarnya yang ada. Dan teori belajar yang ketiga yaitu konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget, pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky ini suatu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya.
mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespons, berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain, cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterima. Itu merupakan contoh dari teori konstruktivisme.